Dan asani, makna dari syarat yang kita inginkan sesuai definisi syarat dari segi istilah ahli ilmi usulil fiqh. Yang definisinya ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam lidatihi. Telah kita terdahulu sebutkan permasalahan syarat ini di pelajaran terdahulu seperti siam Ramadan, seperti juga surut diterimanya salat dari salat tarawih dan sebagainya, al-witr juga. Maka definisi syarat ma yalzam min adamihil adam, mahwa bimakna ma al-mausul, bimakna yang, alladhi, yang mengilzamkan, mengkonsekuensikan jika tidak terpenuhi syarat ini tidak ada ibadah. Maka sembelihan tidak akan diterima jika tidak terpenuhi syaratnya. Itu makna dari syarat. Jika tidak terpenuhi, tidak ada amalan ibadah. Wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatih. Dan juga tidak mengkonsekuensikan dengan terpenuhinya syarat tersebut harus kewajiban ataupun amalan tersebut ada. Maka untuk lebih mudah kepada pemahaman, kita berikan contoh yang mudah. Apa itu al-wudu? Al-wudu dia syarat dari salah. Mana dalilnya? Fi sahihain an Abi Hurairah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang tidak diterima kecuali jika dia hadas, keluar sesuatu dari depan ataupun belakang, maka kecuali harus berwudu. Idan al-wudu min syurut as-shalah. Nah, nurid nutabik al-an, kita ingin aplikasikan kepada definisi ini. Ila hadihi al-qaidah. Ma yalzam min adamihil adam. Bimakna alladhi yalzam min adamihil adam. Alladhi yalzam min adami al-wudu adami as-shalah. Maka seseorang ingin salat, tidak mempunyai wudu, dan dia sudah BAB dan BAK, namun tidak mempunyai wudu, maka dia ingin salat, maka tidak ada salat. Kenapa? Karena adamil wudu. Mayalzam min adami al-wudu adami salah. Hada huwa syarat. Tidak ada wudu, tidak diterima salat. Walau kan huwa yusolli la yakbal. Wa kadalika fi faqrah asaniyah, di alinea yang kedua, wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatih. Maknanya la yalzam syakhsun idza indahu wudu. Tidak mengilzamkan seseorang berwudu kemudian dia harus salat. Misalnya seseorang berwudu sebelum tidur. Dia sudah salat Isya. Dia tidur jam 10, berwudu sebelum tidur. Sudah salat Isya, maka tidak mengilzamkan bagi orang yang berwudu harus salat. Paham? Maka ini definisi syarat. Kembali, ma yalzam min adamihil adam. Kita contohkan tadi, wudu. Jika seseorang tidak mempunyai wudu, tidak ada amalan salat. Karena harus berwudu dulu baru salat. Dan kebalikannya, jika seseorang mempunyai wudu, sebelum tidur dia wudu, jam 10, maka tidak mengharuskan dia salat Isya atau salat yang lainnya. Maka ini definisi dari syarat dari istilah ilmi usul. Kembali kepada permasalahan sembelihan. Mayalzam min adamihil adam. Apa-apa yang disyaratkan min syurut adzabihah al-udhiyah, mayalzam min adamihi al-adam, menyebabkan dia tidak diterima ibadah sembelihan kurbannya jika tidak terpenuhi syaratnya. Dan jika terpenuhi syaratnya pun tidak mengharuskan dia untuk melaksanakan dari sembelihan tersebut. Maka syarat
sembelihan, setelah selesai kita dari definisi, kita masuk kepada pembagian syarat sembelihan. Syarat sembelihan dibagi kepada dua perkara yang besar. Yang pertama, syurut al-mudahhi. Syarat yang dikembalikan kepada orang yang menyembelih. Syurut al-mudahhi. Maka orang yang menyembelih, dia harus mempunyai syarat. Tidak sembarangan orang menyembelih, kemudian diterima sembelihannya. Asyartul awal dari syarat penyembelih, al-Islam. Maka penyembelih ini harus seorang muslim. Mana pendalilannya? Banyak di Al-Quran. Pertama, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalal muslimin. Maka katakanlah bahwa sungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pencipta alam semesta dan pengatur alam semesta, tidak ada untuk tandingan-tandingan bagi dia. Dan untuk itulah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah, itulah umirtu, aku diperintah, wa ana awalul muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang Islam, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Maka syaratnya di sini, bagi seorang penyembelih, bahwa syaratnya yang pertama dia al-Islam. Dan pendalilan yang lain, di sisi lain masih berhubungan dengan Islam. Jika dia menyembelih dan masih dalam keadaan kafir, seperti orang kafir, ikut menyembelih kambing, ataupun unta, ataupun sapi. Karena dia hidup di lingkungan kaum muslimin. Kaum muslimin teman-temannya semua menyembelih. Mendekatkan diri kepada Allah dan dia pun, aku juga menyembelih. Dimakan sendiri. Akhirnya, apakah jika menyembelih diterima? Jawabnya tidak, ditolak. Karena Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Maka di dalam surat Taubah Allah berfirman, maka tidaklah mereka itu dihalangi dan tidak diterima dari sedekah-sedekah, nafkah-nafkah mereka, orang-orang kufar Quraisy yang melaksanakan kebaikan, memberikan akomodasi untuk para haji dan umroh di zaman dulu, di zaman jahiliyah, tidak diterima pahalanya oleh Allah. Kenapa? Ila anahum kafaru billah wa bi rasulih. Karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asifil la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka Allah misalkan permisalan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya. Amalan-amalan mereka itu tidak diterima. Lalu bagaikan apa? Karomad. Seperti debu hasil pembakaran, kayu pembakaran. Istadat bihirih, ditiup angin taufan. Fi yaumin asifin. Di saat datangnya angin topan ataupun tornado. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka mereka di hari kiamat mendapatkan pahala sembelihan atau tidak? Tidak. Pahala-pahala sembelihan itu bagaikan debu ditiup angin taufan, dia tidak bisa mengambilnya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka ini adalah kesesatan yang nyata. Dan bahkan jika dia dari muslim, kemudian murtad, kemudian melaksanakan kesyirikan, kemudian melaksanakan kekufuran, di antaranya dia menyembelih setelah itu kambing untuk Idul Adha dan dia dalam keadaan murtad, ini pun tidak diterima. Maka syarat Islam harus ada. Mana pendalilannya tidak diterima? Allah berfirman kepada kaum muslimin dan kepada Nabi sekaligus, la in asyrakta la yahbatanna amaluk.
Maka Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, dihapus amalan-amalan kamu. Dan bersifat umum kepada kaum muslimin, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melaksanakan kesyirikan-kesyirikan, kaum muslimin, kalau tadi kepada Nabi, sekarang bersifat umum kepada kaum muslimin, lahabita anhum, maka pasti mereka itu akan dihapus amalan-amalannya. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang melaksanakan kekufuran dari keimanannya, murtad, maka akan dihapus dari amalan-amalannya. Maka ini pendalilan dari permasalahan syarat dari Islam. Maka orang yang kafir menyembelih tidak diterima karena pahala-pahalanya akan tidak sampai kepada Allah. Dan begitupun seorang muslim yang kemudian murtad juga tidak diterima. Maka ini syarat yang pertama, al-Islam. Syarat yang kedua dari syarat penyembelih, al-maqdiratul maliyah, di mana dia mempunyai kemampuan harta. Maka bagaimana penjelasannya? Disebutkan oleh ulama seperti Al-Hanafiyah, annal miqdaral maliyah syarat min syurutil mudahhi, bahwa kemampuan seseorang untuk membeli itu adalah syarat bagi orang yang ingin menyembelih. Maka syaratnya mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah, tidak masuk kepada syarat. Dan didefinisikan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, makna al-miqdarah al-maliyah an yumlikal mudahi fi yaumi wa lailah an-nahr wa ayyam at-tasyrik ma yazidu an hajatihi wa tahsulu bihi al-udhiyah. Maka kata para ulama Asy-Syafi'iyah, kapan seseorang dikatakan terpenuhi syarat yang kedua, mempunyai harta? Di saat satu malam sebelum hari Id sampai kepada ayam tasyrik, dia mempunyai uang lebih daripada untuk membeli makan dan minum. Dia dengan istrinya dan anak-anaknya mempunyai uang lebih, yang mana mampu dia untuk membeli meskipun kambing 2,5 juta, 3 juta, 3,5 juta, ataupun sapi 15 juta, 20 juta, ataupun unta, wallahu a'lam berapa, karena di Indonesia tidak dijual unta. Maka seseorang di malam hari Id atau sehari sebelumnya sampai ayam tasyrik mempunyai uang lebih, itu dinamakan dengan al-qudrah al-maliyah. Dia mempunyai maqdirah al-maliyah, dia mampu dari segi keuangan. Kapan? Di saat masuk hari Id dan ayam tasyrik dan dia mampu untuk membeli. Maka ini syarat yang kedua. Dalilnya dari Al-Quran. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidaklah Allah itu membebankan seseorang kecuali atas kemampuannya. Dan Allah berfirman,